Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati narasumber podcast BIMSIK kita pada siang hari ini, Bapak Haji Aidi Johansyah SAGMM, dan juga Bapak Ibu Jamaah Haji rahimakumullah dimanapun berada, baik yang gabung dalam room Zoom maupun di channel YouTube kita di bidang haji DIY. Bapak Ibu jamaah haji yang selalu dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini BIMSIK kita sudah berada di seri ke-10. Dan insya Allah pada siang hari ini kita akan membersamai jamaah haji semua dengan materi BIMSIK berjudul Akhlak Batin dan juga Akhlak Pergaulan Jamaah Haji. Salam dan sholawat tidak lupa selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah, dan juga insya Allah akan diziarahi Bapak Ibu jamaah haji semua ketika nanti di Madinah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah haji yang berbahagia, di siang hari ini kita akan bersamai Bapak Ibu semua dengan materi akhlak batin dan juga pergaulan untuk jamaah haji yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita, Bapak Haji Aidi Johansyah SAGMM. Mari sebelumnya kita sapa beliau dulu. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bu Meyana, sehat juga ya. Alhamdulillah Bapak, matur nuwun sudah membersamai kita nggih. Insyaallah di siang hari ini kita sama-sama akan syiar ilmu Pak kepada jamaah haji semua sebagai bekal mereka nggih ketika nanti berada di tanah suci. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau Bapak Haji Aidi Johansyah adalah Kepala Bidang di bidang Pakis Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya pengalaman beliau sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau sudah pernah, dan gak cuma pernah nggih, sudah beberapa kali ini membersamai jamaah haji semua ketika berada di Arab Saudi maupun berada di embarkasi nggih. Terakhir Pak Aidi membersamai jamaah haji di tahun 2024 sebagai PPIH Arab Saudi, dan luar biasanya lagi beliau sebagai Kasektor nggih Pak nggih. Sektor 9 kalau nggak salah. Sektor 5. Oh, sektor 5 nggih, sektor 5. Mungkin selanjutnya nanti Bapak bisa menyampaikan materi dan juga bercerita pengalaman Bapak ketika berada di Arab Saudi. Matur nuwun, monggo Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Bu Meyana. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah haji dimanapun berada. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah melalui bimbingan manasik online, yang tentu kegiatan ini sudah lama dilakukan oleh bidang PHU, dan hari ini saya diminta untuk membersamai Bapak Ibu untuk sedikit berbagi cerita, berbagi ilmu tentang akhlak batin dan juga pergaulan jemaah haji.
Bapak Ibu sekalian, tentu ini banyak hal yang memang harus dijadikan pegangan ya, harus dijadikan pedoman dan juga bekal Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan ibadah haji. Mungkin kita langsung saja ya Bu Meyana ya, terkait dengan akhlak batin ini. Tentu ini merupakan pondasi spiritual, pondasi dasar yang harus dimiliki oleh semua jamaah haji. Kalau dalam bahasa Al-Quran Bapak Ibu, kalau orang berangkat haji itu kata Allah, watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu takwa. Artinya ya itulah pondasi ya. Pondasi yang harus dimiliki oleh semua jamaah haji. Gitu Bu ya. Oleh sebab itu tentu hari ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nanti kita akan sedikit ya berbagi ilmu. Tentu Allah menginginkan Bapak Ibu yang akan berangkat haji membawa bekal. Ya, bekal itu baik material maupun non material, spiritual kan, spiritual ya. Jadi keduanya harus dibekali, dibawa oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah untuk menerjemahkan ini, akhlak batin itu sebagai pondasi dasarnya sebenarnya adalah memantapkan niat yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Termasuk Bapak Ibu ketika berangkat haji, tentu yang harus dikuati sebagai dasar akhlak batin Bapak Ibu adalah memantapkan niat. Niatnya apa? Niatnya tentu adalah melaksanakan ibadah haji. Maka setiap jamaah haji yang sudah memantapkan niatnya untuk berhaji, itu biasanya dianjurkan untuk membaca niat ya, melafadzkan niat. Artinya menguatkan apa yang ada di dalam batin dikeluarkan lewat mulutnya supaya apa? Supaya benar-benar mantap ya. Makanya orang haji kan tidak dimulai cuma di batin ya Pak. Iya, tidak hanya di batin tapi dikuatkan dengan ucapan di mulutnya. Nah, itu biasanya kan kalau orang membaca niat haji itu dimulai dari mikotnya. Dari mikot. Atau misalnya umroh ya dimulai dari mikot. Tempat mikot. Tidak sembarangan memulai niat kan. Ya, betul. Kalau haji itu ada tempatnya. Nah, kalau kita sholat ya misalnya sholat asar misalnya ya sebelum sholat asar dimulai niat dulu. Sama seperti haji. Haji pun ya pondasi dasar pertama akhlaknya adalah dia harus memantapkan niatnya dengan mengucapkan niat itu. Misalnya apa dia haji, misalnya labbaik Allahumma hajjan. Atau umroh apa Bapak Ibu? Kalau umroh kan labbaik Allahumma umrotan. Nah itu di mana? Ya pada saat Bapak Ibu memasuki mikot. Kalau sudah mengucapkan ini ya kan, membaca niat ini berarti Bapak Ibu harus yakin ya dalam hati Bapak Ibu bahwa setelah jenengan membaca niat ini terkenalah larangan-larangan ihram. Ya kan, larangan-larangan ihram Bapak Ibu harus menjauhi. Misalnya apa ya? Tidak boleh misalnya bertengkar. Ya. Salah satunya kan itu ya. Rofasa wala fusukon. Iya, pala rofasa wala pusuk wala jidal. Kan dalam Quran kan begitu ya. Faman faradha fihinnal hajja fala rofasa wala pusuk wala jidal. Kalau Bapak Ibu sudah memantapkan niat, nah memantapkan di sini kan mengucapkan niat tadi kan, maka Bapak Ibu harus menjauhi. Pertama tidak boleh rofas. Ya, rofas itu yang saru-saru tidak boleh. Yang kedua wala rofas wala jidal. Ya, tidak boleh bertengkar. Nah, itu kan
kira-kira Bapak Ibu nanti ujiannya kan macam-macam. Setiap orang betul. kan, Nggih. setiap orang kan macam-macam. Bertemu banyak orang ya Pak ya, Iya. dengan budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda dan sebagainya. Itu maka aturan umum yang diberikan oleh Allah terhadap jamaah haji sama, ya. Kalau sudah membaca niat itu, Bapak Ibu harus menjauhi fala rofasa wala pusuk, ya. Dan jangan berbuat fasik. Fasik itu ya menyakiti orang lain misalnya, memukul tidak boleh, ya, atau mencuri uang milik orang lain, milik jamaah, kan nggak boleh, ya, nggak boleh, itu orang haji. Makanya haji itu luar biasa Bapak Ibu. Maka ini kalau jenengan sudah mengucapkan niat, nah ini pertama ya. Jadi pondasi dasar Bapak Ibu akhlak batinnya tentu adalah niat tadi. Itu Mbak Meyana. Nggih, menarik sekali nih Pak. Jadi modal utama jamaah itu takwa, nggih toh Pak. Ternyata takwa itu semua jamaah haji harus benar-benar mempersiapkan ketika dari tanah air. Nggih. Terus menjaga tadi fala rofata wala fusuqa wala jidala. Ini berlaku untuk semua jamaah haji ya Pak. Tidak tanpa terkecuali. Dan menjaganya ini yang luar biasa, tidak mudah ini Pak. Nggih, menurut mudah. jenengan gimana? Ya. Jadi menjaganya itu memang ya tadi butuh perjuangan, butuh mental yang kuat. Makanya Bapak Ibu kan harus memulainya dengan niat tadi. Innamal a'malu binniyat. Itu bekal pertama dalam akhlak batin setiap jamaah haji, agar nanti dalam akhlak pergaulannya itu akan baik. Ya Bapak Ibu sekalian, orang berangkat haji itu kan kadang niatnya juga macam-macam ya Mbak Miana ya. Okay. Bahkan dulu pernah itu ada jamaah haji ketika mau selesai berangkat haji dia tanya, Pak saya kan sudah selesai haji, nah, boleh enggak nanti kalau saya sudah pulang ke tanah air saya nambahi di depan nama saya dengan huruf H, ya kan? Ya, nah, artinya dipanggil Pak Haji. Pak Haji. Nah, artinya kan kalau pulang nanti, kalau ya harapannya kan dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Nah, artinya suatu kebanggaan gitu. Kan? Boleh enggak Pak? Ya secara aturan ya enggak ada larangan kan, boleh-boleh saja, silahkan. Ya, cuma ya artinya niat Bapak Ibu jangan hanya berhenti di situ, ya. Itu hanya formalitas saja, ya. Tapi niat Bapak Ibu sebenarnya orang haji itu kan harus lillah. Ya, wa atimul hajja wal umrota lillah, atau walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang haji itu harus lillah. Lillah itu artinya pertama melaksanakan haji itu sebabnya apa? Sebabnya karena perintah Allah kan. Yang kedua tujuannya apa? Lil goyah. Tujuan Bapak Ibu berangkat haji itu tujuannya apa? Apakah hanya untuk jalan-jalan? Apakah nanti kalau sudah pulang haji Bapak Ibu bisa dipanggil Pak Haji atau Bu Haja? Kan? Ya. Atau itu kan tujuan. Nah yang ketiga itu lil milik. Jadi orang haji itu tingkatan ikhlas tertinggi itu lil milik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku lillah. Nah Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu nanti ya mantapkan dulu niatnya. Insya Allah itu menjadi akhlak batin yang sangat luar biasa dan menjadi pondasi dasar dalam melaksanakan ibadah haji. Gitu Mbak Miana. Ya, berarti dari sekarang ini jamaah haji harus benar-benar menata ya Pak ya. Mulai menata hati, menata hal yang paling penting nih Pak, menata emosi Pak. Karena ketika nanti di Saudi kan jamaah haji tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang sudah biasa dikenal.
pasti akan bertemu dengan banyak orang, bahkan mungkin ketika berada di masjid atau berada di manapun bertemu dengan banyak budaya, pembiasaan yang berbeda-beda. Ini kan menjadi pelajaran penting oleh setiap jamaah dalam menata pergaulan tadi, Pak. Akhlak pergaulan. Ya. Gitu. Maka yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam akhlak batin ini, kita biasa menganjurkan kepada jamaah kan untuk membawa bekal. Bekal pertama tadi kan takwa. Yang kedua itu kita sebut dengan S, ya. Apa itu, sabar, oh, sabar dan sabar. Sabar. Jadi 3 S. Luar biasa. Ya, Gitu. sabar, sabar dan sabar. Nah, ini perkara yang mudah diucapkan, Ya. tapi berat. Susah le ngelakoni, Ya Pak. berat, susah ngelakoni. Bener itu. Ya, mumpung Bapak Ibu Noto sabar di sana ya, itu lumayan. berat, berat, luar biasa. Tapi kan pahalanya surga. Luar Ya, biasa malah. pahalanya itu surga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang kedua ini yang ingin saya sampaikan, akhlak batin yang harus dibawa oleh Bapak Ibu adalah sabar. Jadi sabar ini sebenarnya nanti akan ini kan akhlak batinnya ya, menanamkan dalam batinnya itu sabar itu kepiye. Ya. Nanti akan keluar dalam aspek sabar ini nanti sifatnya pemaaf. Pemaaf. Ya, Gitu. misalnya ya nyun sewu ya, kita kan biasa ya jemaah itu antri misalnya, mau ke kamar mandi antri, ya. Nah, kalau antri Betul. seperti ini kan kalau enggak orang punya sabar, Ya. dia Wah, akan mudah marah. Mudah marah, Nah, gampang capek juga itu. Nah, antri. ya, capek dan sebagainya. Kemudian dia dia akan mudah marah, kemudian nanti akan memancing emosi. Kemudian nanti timbul pertengkaran. Betul, perselisihan. Baik misalnya nyun sewu nih Bapak Ibu, antri di WC, kita udah lama antri, tiba-tiba ada yang kebelet Nyelonong. misalnya, ya toh? Oke, ada yang Tiba-tiba, nyelonong. Pak saya duluan ya Pak. Dan itu hal yang biasa ya Pak ya? Itu biasa. Hal yang biasa. Pak saya duluan ya, ini kebelet misalnya. Ya, Manusiawi itu. Iya, Bapak Ibu sing masih kuat kan pripun. Ya, oke. Kalau jenengan tidak sabar kan, Iya. ora antri nang kono, kamu belakang, Iya. kan? Tapi kalau Bapak Ibu pemaaf, monggo silakan misalnya. Masih kuat saya misalnya, itu bisa, ya. Iya. Atau nyun sewu nggih, saya pengalaman 2010 kalau tidak salah sebagai ketua kloter waktu itu. Nah, jamaah haji kita kan sudah selesai, sudah pamitan lah melaksanakan ya ibadah haji namanya apa ya, tawaf wada ya. Sudah tawaf pamitan. wada itu. Nah setelah itu kita naik ke dalam bis. Nah, waktu itu Bapak Ibu bis kita itu masih rebutan dengan jemaah haji yang lain. Ya. Oh, belum tertata. Wah, belum bis sholawat yang murni. Ya, bis sholawat murni. Nah, waktu itu Bapak Ibu penuh kan. Nah, ada jemaah haji, saya waktu itu sudah di depan gitu. Nah, ada jemaah haji kita itu yang asalnya di tengah, karena masih banyak yang masuk ke dalam bis itu kan. Dia mundur terus gitu loh. Mundur dan dalam bis itu kan sudah penuh ya. Nah, rupanya bapak-bapak boleh ini berdiri waktu itu berarti masih boleh berdiri ya. Kalau sekarang kan nggak boleh ya Pak. Ya, sudah berdiri. Dia berdiri dan marah dia. Marahnya tuh mengeluarkan kata-kata yang kasar, emosional, kasar gitu kan. Serentak orang dalam bis itu ngomong, sabar Pak Haji, sabar Pak Haji. Mengingatkan. Ya, enak aja sabar. Ya, sabar gimana? Saya ini sudah terdesak terus. Saya di depan dari sekarang di belakang. Nah, ya kan? Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu bagaimana sebetulnya sama-sama salahnya, yang mendorong juga salah kan Pak, yang dari depan gitu. Sama-sama salah. Maka kalau sabar ya itu aspek batin ya, akhlak batin orang jamaah haji sabar. Nah, kalau dia muncul dalam pergaulan dia akan bisa saling memaafkan. Oh ya monggo Pak, nggak apa-apa, silahkan masuk. Malah dia akan memberi kesempatan kepada yang lain. Tapi kalau dia nggak sabar ya tadi itu, dia akan akhirnya marah. Emosi terluapkan gitu Pak. Benar. Dan itu spontan mungkin. Sangat-sangat spontan. Tidak bisa. Maka itulah Bapak Ibu
Jemaah haji kita bekali yang disebut dengan 3S tadi. Nggih. Sabar, sabar, dan sabar. Ya. Apalagi nanti Bapak Ibu misalnya di Mina ya. Nah, Di nggih. Mina itu kan Menarik. jemaah haji lama. Pokoknya di sana. ibadah Armusna ini cobaan Masya dan godaannya Allah. luar biasa. Luar gitu. biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau di Mina itu kan Bapak Ibu nanti paling lama prosesnya ya. Ya. Jadi ketika tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari 4 Bapak hari. Ibu. Tidurnya Bapak Ibu di tenda. Tenda. Kadang satu tenda itu penuh Melebihi kapasitas. melebihi kapasitas. Ada yang nggak dapat tenda dan sebagainya. Ya, nah, masing-masing jamaah ini kan punya kemampuan masing-masing ya. Masing-masing. Ada Punya yang karakter bekal masing. sabarnya banyak, Kuat, ada nggih. yang Tinggi, tidak iya, dan nggih. sebagainya. Nah, akhirnya kan memiculah seperti pertengkaran dan sebagainya. Ya. Makanya di Mina ini Bapak Ibu, kenapa kita dianjurkan amalannya itu kan melempar jumroh. Jumroh. Nah, jumroh akobah, wusto dan ula. Nah, itu menandakan bahwa yang kita lempar itu syaitan. Seton. Ya. Jadi yang kita lempar itu setan sebenarnya. Nggih. Perlambang itu. Artinya itu musuh kita. Ya. Kenapa sampai 4 hari? Karena memang setannya besar-besar di sana itu. Ya. Artinya apa? Ujian jemaah haji itu akan banyak diuji di sana Diuji, nanti. betul. Pada saat di Mina itu. Maka Bapak Ibu sekali lagi kita harus membawa bekal sabar, sabar dan sabar. Ya ini memang enak disampaikan, Ya. tetapi berat untuk dilakukan. Tapi mumpung kita masih Bapak Ibu belum berangkat, ini sudah kita Mulai sampaikan, dilatih. Nggih. sudah kita ingatkan Bapak Ibu untuk membawa bekal ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sabar itu pertama bisa menerima perbedaan ya. Ya. Artinya antara Bapak Ibu dengan orang lain itu kan kadang beda-beda. Satu kamar misalnya, Bapak Ibu kan tidak sendiri dalam kamar. Ya. Ya, Bapak Ibu satu kamar itu bisa 4-5 orang, Nggih. bahkan bisa 7 orang dan sebagainya. Ada yang senangnya kalau tidur lampunya dimatikan. Matikan. Nggih. Ada yang malah terang. Ada yang terang, ya kan? Ada yang senang pakai AC. AC. Ada yang anti AC. Tidak Nah, ada itu. AC. Orang sabar Bapak Ibu harus bisa menerima perbedaan. Perbedaan. Betul. Tuh, harus siap menerima perbedaan. Ya. Jadi jamaah haji akhlak batinnya sabar ini, tapi nanti efeknya itu luar biasa dalam pergaulan, ya. Karena tadi dia bisa menerima perbedaan dimanapun dia berada, enjoy saja gitu, Iya, betul Pak. ya, enjoy saja. Sama siapa saja. Sama siapa dimanapun, saja nggih. dia bisa bergaul. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dia bisa menerima sesuatu atau keadaan yang tidak sesuai harapan. Nggih. Orang sabar gitu. Artinya apa? Orang sabar itu bukan orang lemah, Bapak Ibu. Ya. Tapi orang sabar itu adalah orang yang sangat kuat. Maka kenapa dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an di Bapak Ibu, Allah dulu kan menggambarkan orang Islam itu 1:100, 1:200. Jadi kalau ada satu orang Islam dia bisa mengalahkan 200 orang. Ya, itu kalau dia sabar. Ya. Artinya sabar ketika misalnya dapat luka sedikit nggak apa-apa ini. Nggih. Nek tiang Jawi namanya ndablek gitu Pak. nggih. Iya, gitu. Maka Bapak Ibu Dibuat enjoy. Gitu. Dibuat Buat enjoy. ya Bapak. jadi bisa menerima sesuatu yang di luar harapan Iya. jemaah. Nggih. Kadang terjadi Bapak Ibu. Dan ini rata-rata banyak terjadi ya. Iya. Jadi harapan jemaah itu kan pinginnya kan enak. Enak, nggih. Makannya Semua enak. berjalan sesuai rencana. Iya, sesuai Nggih. rencana. Jadi ketika berangkat dari rumah nyuwun sewu nggih Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kan sudah siap-siap berangkat. Ternyata nyuwun sewu ada hal-hal yang di luar dugaan. keinginan. Nggih, betul. Sampai di asrama haji misalnya. Ternyata ada yang ketinggalan. Apalah ketinggalan. Nah, kan
Sampai di asrama haji atau di embarkasi misalnya nggak sesuai harapan. Menunya kok mestinya enak katanya, tapi nyatanya ora enak kan gitu. Dari hal sepele ya mungkin ya Pak nggih. Iya. Mengharap dagingnya empuk ternyata keras. Nasinya terlalu keras misalnya. Nggak sesuai kayak di rumah. Padahal itu sangat mungkin kebiasaan yang ada di rumah tidak bisa selalu sama dengan yang benar ada di sana. Jadi Bapak Ibu, jadi sabar itu bisa menerima sesuatu yang di luar keinginan kita, di luar pembiasaan, di luar juga. kebiasaan. Itu bekal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti nyuwun saya jadi Bapak Ibu jamaah. Jadi ketika berangkat harus siapkan dulu sabar ini, ya. Nah kemudian yang ketiga, sabarnya itu Bapak Ibu mau belajar. Artinya segala sesuatu kan harus disiapkan. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu berangkat misalnya ilmu manasiknya enggak ada. Nah, maka sekarang kan alhamdulillah kan sudah ada BIMSIK online. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa diputar-putar terus Pak. Bisa diputar nanti sambil jalan Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan itu sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu, orang sabar adalah orang yang ya menerima perbedaan, menerima sesuatu yang di luar harapannya, kemudian juga senantiasa mau belajar. Ya, itu Mbak. Belajar di sini termasuk belajar evaluasi diri juga mungkin ya Pak ya. Benar. Ya. Karena kan kita kadang terjadi sesuatu yang di luar dugaan, kita pasti akan menyalahkan orang lain. Nah, padahal sebetulnya tidak seutuhnya orang lain yang salah, tapi diri kita sendiri juga salah. Di sini kan kesempatan kita juga harus mulai belajar evaluasi diri, nih Pak. Iya, benar sekali. Maka saya katakan tadi, akhlak batinnya sabar, tapi pergaulannya kan pemaaf. Artinya apa? Dia tidak hanya merasa menang sendiri, tapi dia bisa melakukan evaluasi, saling maaf, saling bisa menerima kritik ya. Dan kekurangan itu sangat-sangat penting. Ayo dirembuk bareng-bareng misalnya. Ayo kita di kamar ini maunya gimana ya? Maunya kita misalnya dalam satu kamar itu ada 4 orang misalnya. Ayo kita nanti agendanya apa misalnya, ikut bimbingan manasik atau nanti kita sholat di Masjidil Haram bareng-bareng. Bareng-bareng enak itu Bapak. Dari Ibu. hal sepele pokoknya didiskusikan lebih enak. Sangat-sangat enak. Yang AC, yang suka AC agak sana, yang suka AC di sini. Yang penting dimusyawarahkan, ya, dimusyawarahkan dan tidak pakai emosi. Ya. Yang diberikan Allah untuk jamaah haji sedunia dimanapun ya. Kita coba untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Silakan. Mungkin Pak, ini dari Pak Suranto. Iya. Assalamualaikum Bapak narasumber, bagaimana kiat-kiat menjaga akhlak batin khususnya? Matur nuwun. Iya, menjaga akhlak batin ini tentu Bapak Ibu Pak Suranto ya. Artinya memang dari awal tadi saya katakan kita harus meniati haji kita itu adalah ya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala, bahwa kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Segala sesuatu tentu kita harus mengikuti rambu-rambu aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah nanti Bapak Ibu dengan belajar bersama, dengan memahami hal-hal yang kita sampaikan tadi, yaitu insya Allah bisalah Bapak Ibu untuk menjaga kiat akhlak batin ini. Itu. Artinya menjaga akhlak batin ini memang ya harus ditata sejak dini ya Pak ya. Kalau yang mungkin mempunyai pembiasaan kurang bagus ya mulai berbenah pelan-pelan. Bahwa ibadah kita kan ini memang ibadahnya cuma ibadah fisik, tapi ibadah akhlak, ibadah kesabaran tadi kan benar-benar harus dijaga. Toh jamaah haji itu kan juga sabarnya sudah lama Pak, dari mendaftar sampai nanti keberangkatan ini kan sudah diuji kesabarannya nih. Iya benar. Jadi sabar itu katanya
tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. tidak ada Karena kalau jamaah haji batasnya, sekarang kan ya. memang Pak, kesabarannya sudah diuji sejak sejak pembayaran pertama, pembayaran setoran pertama. awal. Nggih. Ya, itu sudah luar biasa. Ya Nggih. sampai nanti Bapak Ibu berangkat, ya tentu harapannya kan Bapak Ibu ketika haji kan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Ya, Haji amin. yang mabrur itu tidak ada balasan Bapak Ibu kecuali surga. Sama dengan orang sabar juga tidak ada balasan kecuali surga. Maka ada sinergi ya, ada apa ya, ketersambungan antara sabar dan haji itu seiris ya. Iya, Gitu. betul. Dan yang disampaikan Bapak tadi kan haji ini pokoknya semata-mata adalah lillahi ta'ala. Ya. Artinya jamaah haji juga harus memahami bahwa ketika berhaji atau nanti tiba waktunya untuk pelunasan, bahwa ya seolah-olah ini adalah semata-mata lillahi ta'ala tadi, bukan karena gaya hidup gitu. Kadang kan ada ya Pak ya, mungkin ada jamaah haji yang hanya nuruti gaya hidup atau wah lah kayak wes kaji, masuk aku durung. Nah itu kan, ini perlu menjadi bekal jamaah haji juga Pak. Ya, jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, akhlak batin yang saya sampaikan adalah tawadu. Tawadu itu artinya merasa apa ya? Merasa diri di hadapan Allah itu sama, Nggih. ya. Jadi tawadu itu tidak boleh orang Sombong, misalnya tidak boleh takabur, nggih. takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa lebih baik dari orang lain, betul. tidak boleh merasa kita lebih baik dari orang lain dan sebagainya. Itu tawadu. Karena kan orang haji itu Bapak Ibu itu jutaan umat manusia. Betul. Semuanya sama. Sedunia. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti hanya berpakaian 2 helai kain. Ya. 2 helai kain warnanya putih. Ya. Bapak-bapak tidak boleh pakai celana dalam dan sebagainya ya. Artinya kita Harus pasrah dengan 2 kain itu ya Pak. Iya, artinya kita di hadapan Allah itu sama. Ya, sama. Nah, maka Bapak Ibu tidak boleh merasa diri lebih baik dari orang lain. Tidak boleh. Itu bekal haji. Ya. Artinya akhlak batin Bapak Ibu silahkan sekarang mulai ditata ya. Bro, aku di tanah air jenderal. Aku kepala kantor misalnya. Iya, Di sana ya, itu sama Bapak Iya, Ibu. betul Pak. Ya. Sama. Ya. Nggih. Itu. Itu pelajaran penting itu Pak. Sangat-sangat penting. Pelajaran penting. Ya. Kenapa kita itu dikumpulkan di padang Arafah ya? Nggih. Kita zikir bersama, doa bersama, kemudian banyak yang menangis, meminta ampun sama Allah, berdoa sama Allah. Karena kita di hadapan Allah sama semua Bapak Ibu, ya. Jadi jangan sampai ada yang nun sewu ya, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya, lebih pintar. Lebih pintar, walaupun memang kedudukan kita di Indonesia, di Nggih. tanah air ada yang kaya, ada yang Pejabat, pas-pasan, nggih, ada dan yang pejabat ada dan yang sebagainya. boten. Tapi di sana sama Bapak Ibu, Iya, sama. Ya. betul. Dan di sana nggak kelihatan ya Pak ya, Nggak mana yang kelihatan. pejabat, mana yang bukan. Nggih. Ya, kecuali dia membawa dirinya, oh saya ini jenderal Nah, di sini. nggih. Nah, Dan itu pun juga nggak ada yang peduli Pak ketika di nggak ada sana. yang peduli juga di sana. Nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, sudah Ada sendiri-sendiri. jemaah yang nun sewu. Kemarin kan saya kepala sektor ya, direktur sektor 5 itu. Jadi kebetulan saya itu diamanahi untuk melayani sekitar 67 kloter. Masya Allah. Sekitar 23.000 Bapak Ibu. Nggih. Jadi Tidak hanya kemarin dari Jawa ya berarti Pak. Nggih. kebetulan alhamdulillah kemarin semuanya dari Jogja dan Jawa Oh, Tengah. Jogja Jawa Tengah, Ya. satu embarkasi. Satu embarkasi. Tapi kan jemaahnya sangat banyak. Ya. Nah, jadi macam-macam. Ada jemaah yang namanya misalnya namanya itu seperti laki-laki, tapi ternyata Perempuan. perempuan. Nah kan? Nggih. Nah, waktu itu kan ada satu kamar itu yang istilahnya ada 2 kamar tapi 1 pintu gitu loh. Kamar Oh. mandinya hanya Satu, ya model ya. kayak mini apartemen Nah, gitu kan. Nggih. kebetulan di 2 sini kamar, putri, satu kamar mandi ini kita. putri, sana Ya, putra, putra, ya. nggih. Nah, yang putra itu mau kita
pindahkan karena yang putih protes kan, Protes, kami nggak betul. mau Pak, kami sama putra-putra Iya, gitu iya. kan. Nggih. Ya udahlah, ya kita negosiasi kan, kita Pak, ini nyun sewu kita Minta pindah ya tukeran di tempat kamar. kamar yang lain. Nah, ada jemaah yang dengan senang hati, tapi ada juga, wah saya ini sudah senang di sini, saya nggak mau dipindah, Sudah nyaman. sudah Suruh nyaman di pindah-pindah sini, gitu. saya ini jenderal. Nah, Walah. membawa-bawa urusan tanah air. Nah, Bapak Ibu, jadi sikap tawadu, nih, tawadu itu artinya merasa diri kita di hadapan Allah itu sama, Sama. ya, Betul. tidak membeda-bedakan. Dan ini bekal Bapak Ibu nanti. Kalau di sana jenengan bawa-bawa seperti itu di kamar Iya. misalnya, orang nggak seneng itu. Iya, betul. Wah, nengke ini orang apa-apa, Apa gitu. podo Orang jamaah digawa, haji. ini. Ngono digawa di sini. Nah, iya. Kecuali kalau yang pejabat tapi di sana lomo, ya Pak Lumo, ya. nah, itu beda ya Pak. ya. Wah, seneng itu. Seneng itu. Iya. Pasti semua Iya. ikut bahagia Wah, itu. ikut bahagia itu. Artinya itu mengeluar, dia Iya. memandang sebagai pejabat Iya. punya kemampuan. Sesuai sama ininya Iya, lah, tapi dia jabatannya. kan akhlak batinnya Dan bagus, pergaulannya juga bagus. akhlak pergaulannya juga bagus. Bagus ya. Wah, sesuai. nanti pulang dari masjid bawa ke bawa bakso. oleh-oleh ya. ya. Ayo ya. Bapak Ibu makan bersama. Ada, Walah, Masya oke. Allah, seneng, Oke. nikmat. Akhirnya nanti kan jamaah lain, oh ya pantas wong pejabat Iya, gitu kan. Tapi bukan pejabat. berarti terus kok dibalik. Wah, aku pejabat terus dihormati. Nah, itu yang nggak tidak pas. boleh gitu. Anu saya Bapak Ibu, dulu ada cerita, ada seorang kaya raya pingin berangkat haji, tapi dia ingin mengajak pembantunya. Pembantunya itu dihajikan juga, ya. Dengan niat supaya apa? Nanti kalau ada apa-apa yang melayani kan pembantunya. Pembantu, asistennya. Iya, nah, sampai kebiasaan. berangkat haji ternyata pembantunya sakit. Gagal terbang. Sakit. Oh, sakit nggih. Akhirnya yang melayani juragannya. Oh, di hari di sana. Jadi Iya. dunianya terbalik, Pak. Terbalik ya. Dunia Karena terbalik. niatnya itu ingin menghajikan Iya. pembantunya melayani, untuk betul. melayani dia, tapi ternyata di Arab Iya. Saudi pembantunya yang sakit. Iya. Akhirnya juragannya yang melayani. Melayani gente. Walik jenenge. Tapi itu sangat mungkin terjadi, Pak. Sangat-sangat mungkin. Ketika kita berada di Arab Saudi, sesuatu yang kita sampaikan itu hal yang dibenci oleh Allah akan langsung mendapat hukuman ya Pak ya, secara spontan Iya, ya Pak. benar. Termasuk juga kalau kebaikan pun juga pasti akan mendapatkan imbalan secara spontan. Sangat-sangat ya Bapak Ibu. Jadi di sana itu kan kalau sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sama 1000 kali di masjid yang lain. Iya, 100.000 100.000 kali. kalau di Mekah, di Haram. Kalau di Madinah 1000 kali. Ya itu termasuk amaliyah Iya. yang lain ya, Iya. kan jenengan apa Nggak ya? usah, nggak harus sholat Oh maksudnya iya, toh, dengan amalan apa menolong orang betul. misalnya, sosial dengan jamaah mengantarkan lain. atau apa ya, tadi suka berderma dan Betul. bersodakoh itu juga sama. Nggih. Ya. Dimintain tolong jamaah lain, jangan sampai Sangat. bilang nggak mau kalau memang Benar. mampu gitu. Ya, betul Ya. Itu sangat-sangat betul. Kadang ada jamaah tuh yang nyuruh sewu agak emosian mungkin kalau dimintain tolong gitu kan. Oh, aku jauh-jauh ke sini kan niatnya mau ke masjid, bukan untuk ya, nemenin lansia misalnya. gitu kan. sangat-sangat. Itu Jadi kan Bapak Ibu, jadi jangan hanya berwawasan ya Nggih. bahwa ke sana itu yang dapat pahala 100.000 Ribu kali tuh lipat hanya itu ke masjid. hanya sholat Nah, itu di yang Masjidil biasanya Haram. salah persepsi Pak Ya. jamaah itu Pak. Tapi menolong misalnya teman sekamar Ya, yang betul, kesulitan, itu yang juga butuh bantuan kita luar biasa. Nggih. Allah akan mencatatnya juga 100.000 dengan kali. pahala yang Ya. sama dengan ke Iya, masjid tadi. Bahkan dalam cerita itu kan ada jamaah orang yang sudah siap berangkat haji, Nggih. tapi karena ada tetangganya yang kelaparan, dia nggak jadi berangkat haji kan. Oh, Kemudian Masya dia Allah. sedekahkan Disedekahkan. uangnya itu untuk tetangganya itu. Nah, akhirnya apa? Ya, mabrurnya jamaah haji karena dia. Karena itu Masya Allah itu luar biasa sekali Sangat, Pak. Napa nggih? Lenoto hati itu luar sangat, biasa ya, sekali. Benar. Kita jawab pertanyaan lagi kedua Pak. Ya. Dari Pak Kasman Rafasia. Oh, ini aktivis bertanya setiap sesi BIMSIK kita tiap Jumat Pak. Mm-mm. Mohon maaf izin bertanya, kadangkala sabar itu dimanfaatkan oleh orang lain dalam mencari keuntungan pribadi. Bagaimana ini Pak?
Ya, itu seperti itu sebenarnya ya kaitannya dengan urusan orang lain ya. Ya. Artinya secara pribadi kita harus memiliki bekal itu. Artinya siapapun ya, Bapak Ibu juga sebagai jemaah haji jangan langsung berprasangka seperti itu nanti. Artinya setelah dengan berangkat haji ya sudah siapkan aja bekal itu. Menata hati, siapkan bekal sabar. Kalau ada orang misalnya memanfaatkan, mencari keuntungan pribadi dan sebagainya, ya itu bisa diingatkan. Diingatkan dengan cara-cara yang halus, yang baik, ya. Apalagi ya di sana memang haji itu kan juga banyak ya. Orang niatnya haji itu kan tadi macam-macam. Ada yang ingin mencari keuntungan dunia juga banyak, yang mencari akhirat juga banyak. Okay. Maka dalam Quran itu kan dalam surah Al-Baqarah ayat 200 itu jelas ya. Wa idza qadaitum manasikakum wadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka perbanyaklah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya ya. Karena di antara manusia itu kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada orang yang berangkat haji itu hanya mencari keuntungan dunia. Tapi di antara mereka ada juga yang wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa ini Bapak Ibu sebenarnya doa untuk orang yang haji. Karena rangkaiannya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 200 201. Ya. Jadi jangan dikira doa ini doa sapu jagat itu doa umum. Ini sebenarnya orang haji sebenarnya. Terkait dengan haji. Maka jamaah haji ada orang niat yang mencari keuntungan dunia, tapi ada juga yang niatnya dunia akhirat ya. Jadi Bapak Ibu yang penting Bapak Ibu siapkan bekal dalam hati, bagaimana ya Allah saya bisa sabar ya. Karena nanti tantangan dan sebagainya mungkin dihadapi oleh jamaah haji ya itu. Oke, luar biasa ini Pak. Jamaah haji ketika diuji kesabarannya ini menjadi apa nggih? Bekal kita nggih, malah menjadi pelajaran bagi kita dan bagian dari bekal kita untuk nanti di tanah suci. Mungkin ada satu hal juga Pak yang biar menjadi pelajaran bagi jamaah haji. Ketika kita berada di tanah suci, baik di Mekah maupun Madinah dan ritual kita perjalanan haji kita, itu yang kadang kita banyak ujiannya, Nyon Sewu. Ketika ibadah di Armusna Pak, di Arafah, Musdalifah, Mina. Artinya bekal akhlak batin dan pergaulan tadi sangat diuji. Nggih Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini ujian-ujian kita ketika berada di Armusna. Ya, benar, karena kan puncaknya haji itu di situ. Jadi jamaah haji kan pelaksanaan haji itu sebenarnya hanya 6 hari kan. Dimulai tanggal 8 itu udah mulai berangkat, udah mulai misalnya didorong 8 Zulhijjah, 9 wukuf, 10, 11, 12, 13 kan udah selesai. Ya, jadi yang lama itu kan proses perjalanan, menunggu puncaknya haji. Karena hajinya tamatu nggih Pak. Hajinya tamatu kan. Disuruh bersenang-senang dulu. Iya, artinya ya menunggu dulu di sana supaya Bapak Ibu nggak kecapean. Nah harapannya kan pada saat puncak haji Bapak Ibu sudah siap. Ya. Siap secara fisik ya, siap secara mental kan. Betul. Jadi cuma masalahnya Bapak Ibu ya, walaupun hanya 6 hari, tapi karena jutaan manusia berkumpul dalam satu tempat yang sama dengan kapasitas yang seperti itu, nah itu kan membutuhkan fisik, kekuatan ya. Jadi makanya saya ketika berangkat 2006 itu saya masih 40-an ya.
Saya merasa itu sudah berat juga. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh gitu kan. Saya Oke, bisa oke. membayangkan ya. Ya, fisik kita Arti- mulai menurun ya di Iya. usia itu. Usia waktu kita masih muda aja, aduh, itu Iya. seperti itu. Apalagi simbah-simbah yang sudah sepuh ya, yang Betul. sendirian berangkat. Nah ini kan luar biasa ya. Maka Bapak Ibu sekalian ya, artinya pada saat puncak haji memang dibutuhkan fisik, dibutuhkan kesabaran. Tapi insya Allah haji itu merupakan panggilan Allah Ya, betul. ya. Haji itu panggilan Allah dan Bapak Ibu tamunya Allah. Tamunya Allah. Kalau Masya sudah Allah. Bapak Ibu berangkat haji, itu berarti Bapak Ibu menjadi tamunya Allah. Allah. Orang kalau sudah jadi tamunya Allah dan dipanggil oleh Allah, Bapak Ibu akan berangkat. Iya. Berangkat itu. Sudah tiba waktunya pokoknya. Sudah tiba waktunya dipanggil kan? Kan ada 3 panggilan yang Iya, tidak betul. bisa ditolak kan? Bisa ditolak. Iya. Dan Jadi kalau belum di waktunya pun juga nggak bisa nggak bisa. memaksa ya Pak ya. walaupun nanti nyun saya udah ada jamaah yang sudah siap, uangnya sudah siap, ya, manasik juga siap. Tapi pada Iya. saat berangkat ternyata ada Nggih, hal yang qadarullah. tidak Ya, bisa apa tunda ya, berangkat atau tidak bahkan jadi gagal berangkat. Nggih. batal berangkat misalnya. Ya berarti sudah kembalikan itu kepada Allah. Masya Allah. Itu Bapak Ibu kalau sudah dipanggil, insya Allah Bapak Ibu akan berangkat dan akan melaksanakan haji. Sing penting ya tadi itu siapkan bekalnya ya, siapkan fisiknya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Istitoah tadi yang penting. Ya, Tidak hanya istitoah istitoah sekarang. kesehatan, Nah, tidak itu hanya material gitu Pak nggih. benar. Sekarang pun ada syarat istitoah kan. Iya, Itu sebenarnya usaha secara lahiriah. iya Artinya secara fisik dicek kesehatannya. Nggih. Kalau kesehatannya enggak, ini juga bisa pelunasan. Nggih. Ketika nanti sudah pelunasan, kita juga masih diuji lagi. Sebelum pelunasan diuji lagi materialnya. Iya. Cukup enggak uangnya. Betul. Habis itu masih ada ujian lagi, Pak. Masya Allah. Mau keberangkatan, tes kesehatan lagi, nggih, Pak. Kesehatan Nggih. lagi. Nggih. Ya. Jadi Nah, ini- Bapak Ibu ya banyak hal yang memang harus disiapkan ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak usah pesimis ya. Betul. Artinya Bapak Ibu pokoknya pasrah tadi. Nggih. Lillahi Tawakal ta'ala ala itu Allah. kan lil milik. Ya. Hidupku, matiku, ibadahku milik Allah. Milik Allah. Kalau saya sudah berangkat, pasti berangkat. Nggih. Ya kan? Yakin, Bapak. Bahkan orang yang sudah berangkat, kalau dia nggak kembali, nggak Iya. pulang, artinya meninggal di sana, Nggih. ya sudah. Berarti, Nggih, dalamnya ten mereka, Pak. artinya milik Allah. Maka Iya. kenapa Bapak Ibu ketika mau berangkat, jamaah itu kan biasanya ada pamitan, Pamitan, ya, nggih. pamitan kepada keluarga, sanak saudara, Betul. tetangga, teman, saya mau pamit ya, mau Nggih. berangkat haji. Tujuannya apa? Ya ini kan kita, perjalanan kita 40 hari itu kan tidak yang tahu Bapak Ibu. Betul. Apakah kita akan sampai di sana, kemudian bisa haji, bisa Iya. pulang. Bahkan dulu ketika terjadi kasus Mina, ya kan, kemudian ketika habis mau melempar ada 1.200 orang yang meninggal dunia. Itu Masya kan Allah. berarti kan ya Bapak Ya Ibu udah, harus pasrah. qadarullahnya seperti itu. Lillahi ta'ala. Lillahi tadi. ta'ala. Ya. Nggih, mungkin sebagai kata terakhir Bapak ada closing statement buat jamaah haji sekalian. Ya, Bapak Ibu, saya pikir saya mengucapkan selamat pada Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Siapkan bekal yang Bapak Ibu harus siapkan. Ikuti semua bimbingan manasik ya. Ada kegiatan misalnya usahakan untuk sebagai wasilah ya, agar Bapak Ibu nanti saya berangkat haji ikut bimbingan manasik ini misalnya. Iya. Niatnya apa? Ya Allah, semoga dengan saya ikut bimbingan ini saya bisa berangkat haji, bisa haji, bisa pulang kembali dengan haji yang mabrur. Selamat Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Aidi Johansyah ini pengalamannya untuk bekal jamaah haji semua. Dan tadi ada beberapa catatan mungkin yang perlu digarisbawahi Pak Ege, bahwa bekal kita itu ya takwa yang paling utama, niat, dan yang ketiga tadi sabar, sabar, sabar. Wah, ini ujian kesabaran itu di mana-mana Pak, sebagai baik dari calon jamaah haji maupun hingga kepulangan di tanah air Pak. Karena memang kesabaran itu bekal dan juga banyak cobaan atau ujian di kesabaran tadi. Bapak Ibu jamaah haji yang dirahmati Allah dimanapun berada, sesi BIMSIK online kita yang seri ke-10 siang hari ini alhamdulillah sudah sampai di ujung acara. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Aidi Johansyah bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu dalam menambah ilmu manasik haji, terutama bekal terkait akhlak pergaulan jamaah haji ketika nanti di Arab Saudi. Dan juga kami berpesan kepada Bapak Ibu jamaah haji semua agar tidak lelah untuk mencari ilmu, karena istitoah tidak hanya kesehatan, Pak, tidak hanya kesehatan material maupun juga ilmu manasik tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang selalu berbahagia, saya tutup untuk materi BIMSIK kita seri ke-10 ini dengan berpantun biar semangat jamaah hajinya Pak. Calon pengantin wangi melati, jamaah haji wangi kasturi, mantapkan hati ke tanah suci, dan jangan lupa hadir selalu di BIMSIK ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik la